Gereja yang dikuasai oleh negara atau negara yang dibungkus oleh gereja ini pun menetapkan bahwa Alkitab adalah buku yang dilarang. Apakah kebenaran Tuhan harus ditutup-tutupi dan diinjak-injak selamanya? Jawabannya tidak. Karena terang kebenaran firman Tuhan tidak selamanya akan ditutupi terus, melainkan dengan segera menembusi kegelapan. Ya, para reformator Alkitab pun bermunculan. Dimulai dari seorang bernama Peter Waldo yang membentuk satu kelompok yang setia kepada Alkitab dan dikenal sebagai orang Waldensia. Dan Tuhan pun memilih Martin Luther untuk mengumandangkan kebenaran bahwa keselamatan hanya melalui beriman dengan iman yang sejati kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan-perbuatan ritual agama saja. Yang berbicara tentang pertumbuhan iman kekristenan. Maka terciptalah jemaat Presbyterian yang disebut juga Calvinis. Dan 103 tahun kemudian, 30 September 1934, terbentuklah Gereja Masehi Injili di Minahasa, atau disingkat GEMIM, yang kemudian menjadi awal berdirinya Gereja Kristen Jawi Wetan. Dan dari Lutheran dan Calvinism, muncul juga Gereja Huria Kristen Batak Protestan, atau HKBP. Para reformator menemukan kebenaran Alkitab bahwa baptisan yang benar adalah baptiso. Dibaptis, diselam. Karena kami mau menuruti perintah Yesus. Maka muncullah denominasi gereja baptis. Ternyata ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dimunculkan oleh John dan Charles Wesley sehingga muncullah gereja Metodis. Menunggu kedatangan Yesus kedua kali dan orang-orangnya disebut Millerites. Muncul sebagai umat yang tersisa. Tuhan mengizinkan juga mereka menemukan kebenaran tentang Sabat hari ketiga. Ablaze with God's glory. The Reformation continues. Ablaze with God's glory. Bersinar dengan kemuliaan Allah. Ini adalah tema besar sepanjang minggu ini. Namun subtema hari ini, Selasa 20 Juni 2023, adalah The Reformation continues. Reformasi itu berlanjut. Allah telah membangkitkan umat akhir zaman yang berdiri di atas bahu para reformator besar di masa lalu. Dengan kitab suci sebagai satu-satunya pernyataan iman mereka. Hanya Kristus sebagai satu-satunya sumber keselamatan mereka. Roh Kudus sebagai satu-satunya sumber kekuatan mereka. Dan kedatangan Tuhan kita, kedatangan Mesias Yesus yang kedua kali, adalah sebagai penyempurnaan dari semua harapan mereka. Mari kita coba flashback, ya, pekerjaan para reformator kekristenan yang sejati, yang sejak awal mulanya Yesus Kristus, batu karang kita, telah menjadi fondasi berdirinya iman kekristenan. Maaf. Nah, 40 hari setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus terangkat ke sorga. Namun sebelum ia terangkat ke sorga, ia berpesan pada murid-muridnya, "Go therefore and make disciples of all the nations." Pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Setelah itu hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus, murid-murid menerima kecurahan Roh Kudus. Lalu mereka mulai pergi dan memberitakan kabar baik. Bukan kabar buruk ya. Yang mereka beritakan kabar baik, yaitu Injil Yesus Kristus
ke seluruh dunia. Banyak yang bertobat dan banyak yang dibaptiskan. Dan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 14 disebutkan, makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Dan kekristenan pun menyebar ke seluruh dunia. Itu asal mulanya ya. Ada yang ke Eropa, ke Turki, ke Roma. Rasul Paulus pun pergi ke Roma, ke Mesir, dan seterusnya. Mereka inilah umat Tuhan yang mengatakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. We ought to obey God rather than men. Tetapi musuh Tuhan kemudian marah. Dia membenci anak-anak Tuhan ini. Ia pun mulai menganiaya umat Tuhan. Orang-orang Kristen di abad-abad permulaan Masehi mengalami penderitaan dan penganiayaan, bahkan kematian. Tetapi ajaibnya, mati satu, tumbuh 1000. Semakin besar dan semakin banyak pengikut Kristus ini, maka musuh Tuhan pun pusing 7 keliling. Ia pun merubah strategi. Gantinya ia menganiaya secara langsung. Sekarang ia berusaha untuk menyatu, tapi kemudian hendak menyesatkan. Sejarahnya, pemerintahan politik Roma kemudian menyatu dengan kekristenan. Dan jadilah gereja negara, yaitu gereja yang menjalankan praktek politik negara. Mengatasnamakan agama, tetapi sebenarnya mengalihkan manusia kepada filsafat politik dunia. Wah, ini adalah salah satu cara penipuan setan untuk menyesatkan umat Kristen. Dan kalau boleh secara rendah hati kita jujur, ini adalah sejarah gereja kita. Inilah sejarah kekristenan. Kita tidak bisa memungkirinya. Sejarah kekristenan kita pernah jatuh dalam kesesatan, yaitu mempraktekkan politik pemerintahan negara dalam gereja. Sehingga pada abad 13, sejarah mencatat, gereja negara, gereja yang dikuasai oleh negara atau negara yang dibungkus oleh gereja ini pun menetapkan bahwa Alkitab adalah buku yang dilarang. Alkitab tidak boleh dibaca oleh jemaat. Siapapun yang membacanya, maka ia akan dihukum mati. Dan saat itu kekristenan masuk kepada zaman kegelapan. Ya, zaman kegelapan itu berlangsung sekian ribu. Tepatnya selama 1260 tahun. Dan ini menggenapi nubuatan yang ada dalam kitab Daniel dan Wahyu. Dan inilah bagian dari kegenapan nubuatan 2300 petang dan pagi yang ada dalam Daniel 8 ayat 14. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kebenaran Tuhan harus ditutup-tutupi dan diinjak-injak selamanya? Jawabannya, tidak. Karena terang kebenaran firman Tuhan tidak selamanya akan ditutupi terus, melainkan dengan segera menembusi kegelapan. Ya, para reformator Alkitab pun bermunculan. Dimulai dari seorang bernama Peter Waldo yang membentuk satu kelompok yang setia kepada Alkitab dan dikenal sebagai orang Waldensia. Mereka pun mulai pindah tinggal di lereng-lereng gunung. Dan kalau sudah perhatikan di layar ini, inilah rumah orang-orang Waldensia di balik gunung yang tersembunyi, jauh dari negara-negara yang gereja negara yang populer. Mereka pun mendalami Alkitab, mereka mencerna Alkitab, dan Tuhan mengumpulkan orang-orang Waldensia, dan mereka percaya hanya kepada Alkitab saja. Kalau kita menggunakan bagan, maka setelah Dark Ages, dimulailah orang-orang Waldensia
menjadi pelopor pertama yang berdiri teguh di atas Alkitab selama zaman kegelapan itu. Bahkan mereka harus mengorbankan nyawa untuk mempertahankan iman mereka kepada apa yang tertulis dalam kitab suci. Itulah orang-orang Waldensia. Namun tidak dapat dipungkiri dari sekian banyaknya kebenaran Tuhan yang dituliskan dalam banyak hal, mencakup kurun waktu kurang lebih 6.000 tahun di dalam Alkitab ini, masih banyak interpretasi-interpretasi yang salah. Masih banyak kesalahan dalam kepercayaan mereka karena mereka tidak mengerti kebanyakan dari mutiara-mutiara kebenaran Alkitab itu. Maka kemudian Allah memilih seorang yang setia dari Cekoslovakia bernama John Huss. Dan ia juga belajar mendalami Alkitab. Setelah mendalami Alkitab, John Huss mengatakan bahwa tidak cukup hanya mengetahui kebenaran Alkitab, namun juga harus menuruti firman itu. Dari munculnya pertama orang Waldensia, kemudian muncullah Hussite. Hussite adalah para pengikut reformator John Huss yang muncul setelah orang Waldensia. Namun 6 Juli 1415, John Huss harus mati, dibakar dengan cara dibakar hidup-hidup. Tetapi di atas tiang pembakaran itu, reformator Tuhan yang ulung ini mengatakan, penurutan pada Tuhan adalah semboyanku. Ya, penurutan pada Tuhan, pada Alkitab dan kebenaran saja, bukan pada tradisi atau gereja yang populer. Itulah John Huss dengan pengikutnya Hussite. Tuhan terus bekerja. Iman pada Yesus harus dikembalikan. Kebenaran yang diinjak-injak harus diangkat. Tetapi Tuhan tidak melakukannya dalam satu generasi. Kemudian Tuhan memanggil seorang laki-laki bernama Martin Luther. Ia pun membaca ayat seperti yang terdapat dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu adalah pemberian Allah. Oh, kemudian Martin Luther memperkenalkan pada gereja Kristen suatu prinsip, konsep bahwa manusia bisa selamat hanya oleh karena kasih karunia Tuhan saja. Dan Tuhan pun memilih Martin Luther untuk mengumandangkan kebenaran bahwa keselamatan hanya melalui beriman dengan iman yang sejati kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan-perbuatan ritual agama saja. Sehingga setelah Hussite, pengikut John Huss, maka muncullah Lutheran, para pengikut reformator Martin Luther. Nah, inilah sedikit banyaknya awal mula para reformator munculan yang kemudian secara langsung membentuk satu komunitas-komunitas kekristenan, membentuk satu gereja-gereja dan membentuk satu denominasi-denominasi tanpa terasa. Kehadiran dari para reformator-reformator ini menciptakan denominasi-denominasi tersebut. Inilah juga yang menjadi sejarah mengapa banyak denominasi dalam kekristenan. Dan dalam Yohanes 16 ayat 12 menyebutkan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Maka ada hamba Tuhan yang lainnya di Jenewa, Swiss, bernama John Calvin. Muncul sebagai seorang reformator di awal tahun 1550. Ia pun mempercayai bukan hanya tulisan Martin Luther, tetapi juga tulisan reformator lainnya yang berbicara tentang pertumbuhan iman kekristenan. Orang Presbyterian pun datang ke Calvin dan berkata, jika ini yang diajarkan John Calvin, mari kita mempercayainya dan membentuk gereja baru. Maka terciptalah jemaat Presbyterian yang disebut juga Calvinis, yang berasal dari Calvinism. Setelah Lutheran, muncullah Presbyterian dengan mengikuti John Calvin, disebut juga dengan Calvinism.
Walaupun pekerjaan pelayanan Calvin berpusat di Jenewa, di Swiss, namun John Calvin ini sebenarnya adalah orang Prancis. Tahun 1571, pergerakan Calvinis masuk ke Belanda dan terciptalah Dutch Reformed Church, Gereja Reformasi Belanda. Lalu 260 tahun kemudian, tahun 1831, ada dua misionaris dari Badan Pekabaran Injil Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap masuk ke tanah Minahasa di Indonesia. Dan 103 tahun kemudian, 30 September 1934, terbentuklah Gereja Masehi Injili di Minahasa, atau disingkat GEMIM, yang dipimpin oleh pendeta dari Belanda, yaitu Pendeta Dr. E.A.A. de Vrede. Nah, di tahun 1843, dari hasil pelayanan dua misionaris Badan Pekabaran Injil yang sama, yaitu NZG, maka Johannes MD dan C.L. Cullen, dua orang ini, dua misionaris ini pun berhasil membuka kekristenan di tanah Jawa, yang kemudian menjadi awal berdirinya Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW pada tanggal 11 Desember 1931. Dan dari Lutheran dan Calvinism muncul juga Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP yang tumbuh dari Rheinische Mission Gesellschaft asal Jerman dan berdiri pada 7 Oktober 1861. Yang saya ingin simpulkan di sini bahwa bertolak dari Lutheran dan Calvinism, John Calvin, maka GEMIM, GKJW, HKBP yang ada di Indonesia adalah pengikut Kristus yang sebenarnya menekankan teologi pentingnya pertumbuhan iman kekristenan. Itulah sejarahnya. Dan kembali kepada abad di 16. Masih di abad 16. Setelah John Calvin muncul, maka Tuhan kemudian membentuk satu kumpulan lagi di Eropa. Setelah menyelidiki Alkitab, mereka membacanya dengan teliti dan menemukan bahwa Alkitab mengajarkan baptisan dengan diselam, bukan dipercik. Nah, sebelumnya yang mereka tahu baptisan hanya dipercik, atau bukan, ya mungkin lebih tepatnya bukan baptisan tapi rantisan, karena dari asal kata bahasa asli Alkitab bahasa Greka, kalau dipercik itu artinya rantizo, rantismos, di to sprinkling. Tapi ternyata sekarang para reformator menemukan kebenaran Alkitab bahwa baptisan yang benar adalah baptizo, dibaptis, diselam, to dig, to immerse, to plunge, dimasukkan ke dalam air. Kemudian jemaat ini berkata, jika ini yang diajarkan oleh pimpinan baptis, kami sebaiknya mengikutinya karena kami mau menuruti perintah Yesus. Maka setelah muncul Calvinism, muncullah Anabaptis dengan denominasi gereja baptis. Muncul juga kemudian John dan Charles Wesley yang memperhatikan keadaan kerohanian gereja, dan mereka mengundang gereja kepada hidup yang kudus. Ayatnya terdapat dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dalam konteks ayat ini, ternyata ibadah yang sejati itu bukan hanya pergi ke gereja, bukan hanya baca Alkitab, berdiri, menyanyi, bertelut, berdoa, duduk, dengar khotbah, tidak. Ternyata ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dimunculkan oleh John dan Charles Wesley, sehingga muncullah gereja Metodis. Jadi setelah gereja baptis muncullah Wesley
dengan konsep kebenaran tentang kekudusan, holiness, dan muncullah gereja Metodis. Kemudian, Tuhan memilih seorang bernama William Miller. Ia adalah seorang pengkhotbah dari gereja Baptis. Awalnya mempelajari nubuatan-nubuatan dalam Alkitab, dan ia menemukan bahwa Yesus akan datang secara nyata di awan-awan untuk memberikan keselamatan bagi orang saleh. Sebelumnya, banyak orang Kristen nggak tahu Yesus akan datang yang kedua kali. Yang mereka tahu bahkan orang Kristen sebelum masuk surga harus melewati purgatori dulu, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi William Miller digunakan Tuhan untuk menemukan nubuatan dalam Alkitab yang memberitahu bahwa sebenarnya Yesus Kristus, Tuhan pencipta kita, akan datang yang kedua kalinya. Penyelidikan William Miller terhadap nubuatan 2300 petang dan pagi dalam Daniel 8 ayat 14 membawanya pada kesimpulan bahwa Yesus akan datang yang kedua kali pada tanggal 22 Oktober 1844. Banyak orang menjadi percaya, dan pergerakan itu dikenal dengan sebutan baru, yaitu pergerakan Advent. Artinya menunggu kedatangan Yesus kedua kali. Dan orang-orangnya disebut Millerites karena mereka adalah pengikut Miller. Menjelang tanggal 22 Oktober 1844, para pengikut Miller sangat bahagia, dan mereka menjual harta benda mereka karena bersiap-siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah muncul Millerites yang memberitakan tentang second coming, kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi sangat disayangkan, pada hari yang ditunggu-tunggu, 22 Oktober 1844, Yesus Kristus tidak datang juga, dan mereka sangat kecewa. Kebanyakan semua orang murtad dan mencibir para pendeta dan pelajar Alkitab. Mereka tidak mau percaya lagi pada Alkitab, bahkan tidak percaya lagi pada Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan membentuk sekelompok umat yang tersisa yang tetap mempertahankan Alkitab. Dalam keadaan ditinggalkan orang banyak yang murtad dari kekristenan, justru mereka terus mendalami Alkitab. Sudah lihat bagaimana kita bisa merasakan pergumulan mereka. Kalau saya saja ada di situ, saya sempat terbayang ya, pendeta saya murtad, ketua jemaat saya murtad, majelis saya murtad, anggota jemaat murtad, bagaimana dengan saya? Bisa-bisa saya ikut-ikutan murtad juga kalau tidak kuat ya. Akhirnya hanya 6 orang saja dari berbagai denominasi yang berbeda. Mereka bergumul, menangis, membentuk satu kelompok pendalaman Alkitab. Dan mereka tetap mau setia di tengah-tengah banyak yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan Alkitab. Dan mereka, karena kesetiaan mereka, muncul sebagai umat yang tersisa. Tuhan mengizinkan juga mereka menemukan kebenaran tentang Sabat hari ke-7. Dan kemudian mereka memutuskan untuk mulai menguduskannya. Sebelumnya, mereka juga semua adalah pemelihara hari Minggu, ibadah dan menguduskan hari Minggu. Tetapi dari denominasi yang berbeda-beda, mereka datang dan mewakili seluruh kekristenan. Penyelidik Alkitab dari gereja Baptis, Metodis, dan Presbyterian ini dengan rendah hati mengakui kesalahan mereka telah melanggar hukum Tuhan, dan mereka berketetapan untuk kembali menurutinya dengan menguduskan hari ke-7 sebagai hari Sabat Tuhan, hari di mana sejak mula penciptaan dunia Tuhan tidak pernah robah kekudusannya kepada hari yang lain. Ini adalah tanda identitas dari Tuhan pencipta alam semesta, di mana hari itu adalah hari yang membawa setiap orang memahami siapa penciptanya. Inilah God's end time people. Muncullah umat yang sisa, umat Tuhan, pengikut Kristus di akhir zaman. Muncullah gereja Masehi
Advent hari ke-7. Jika ditanya kepada saya, Pendeta Irwan Kabanga, apakah pendeta percaya kepada Alkitab? Sama seperti orang-orang Waldensia. Saya pasti akan jawab, ya, saya percaya. Apakah pendeta percaya tentang penurutan? Oh, saya juga percaya. Seperti yang disampaikan oleh John Huss. Apakah kalau ada yang bertanya kepada saya, apakah saya juga percaya keselamatan hanya oleh karena kasih karunia Allah seperti yang disampaikan oleh Martin Luther, oleh gereja Lutheran? Oh iya, saya percaya juga. Bagaimana dengan pertumbuhan dalam kekristenan yang diajarkan oleh John Calvin? Apakah saya juga percaya? Oh, saya juga percaya. Sama seperti gereja Presbyterian. Apakah saya juga percaya tentang hak baptisan diselamkan? Seperti yang diajarkan oleh Anabaptis dari gereja baptis? Oh iya, saya juga percaya baptisan diselamkan. Apakah saya percaya bahwa kita harus hidup kudus seperti yang diajarkan oleh Wesley bersaudara? Kehidupan kudus oleh gereja Metodis? Oh iya, saya juga percaya. Apakah saya percaya bahwa Yesus akan datang yang kedua kali? Oh tentu, saya percaya Yesus akan datang yang kedua kali. Dan kalau ditanya kepada saya, apakah saya percaya bahwa hari kudus, hari Sabat, hari yang ke-7 adalah Sabat, maaf, Sabat Tuhan yang kudus? Saya katakan, ya, saya percaya. Karena hari Sabat Tuhan yang kudus adalah Sabat di mana di dalamnya terdapat juga pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14. Tepatnya Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Takutlah akan Allah dan sembahlah Ia yang telah menciptakan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Frase ini muncul dalam hukum yang keempat dari 10 hukum Allah, hukum tentang hari ke-7, Sabat Tuhan yang kudus. Sebab 6 hari lamanya Tuhan telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Dan, saudara lihat, 6 hari lamanya Tuhan telah menjadikan langit, laut, bumi, dan segala isinya. Frase yang sama yang muncul dalam pekabaran 3 malaikat. Sehingga pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14 menggambarkan sebuah pekabaran yang memenuhi bumi dengan kabar baik tentang Injil yang kekal, termasuk tentang hari Sabat. Dan ternyata ketiga malaikat Wahyu dalam Wahyu 14 ini juga bergabung dengan malaikat yang keempat dalam Wahyu pasal 18. Malaikat Wahyu pasal 18 digambarkan sebagai malaikat yang kuat, yang memberikan kuasa, yang memiliki kuasa, dan bahkan ia memberikan kuasa kepada pemberitaan ketiga malaikat sebelumnya, yaitu kabaran 3 malaikat, sehingga bumi pun disinari dengan kemuliaan Tuhan. Wahyu 18 ayat yang pertama. Dan kalau bicara mengenai Wahyu pasal 18, ini berfokus pada peristiwa-peristiwa besar yang mengarah kepada klimaks sejarah manusia. Ini adalah juga mencatat mengenai peristiwa-peristiwa kemenangan akhir dari Injil yang kekal itu. Masih ingat kemarin bagian kitab Wahyu yang kita pelajari? Jika masuk kepada Wahyu 17, Wahyu 18, maka digambarkan di situ mengenai kejatuhan Babel, menunjukkan kemenangan Injil, dan Wahyu pasal 19 akan mencatat kedatangan Yesus yang kedua kali dalam perlambang pernikahan anak domba Allah. Karena pentingnya Wahyu 18 ini, mari kita coba cari tahu isinya. Ayat yang pertama mengatakan, kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Di kitab Wahyu ini banyak gambaran mengenai malaikat dari berbagai tempat. Disebutkan ada malaikat yang terbang di langit, ada malaikat yang keluar dari bait suci, ada malaikat yang muncul dari timur, dan sebagainya. Tapi khusus ayat ini disebutkan
malaikat itu turun dari sorga. Jangan lupa malaikat dalam bahasa Inggrisnya angel, dalam bahasa aslinya, bahasa Greka, di mana kitab Wahyu ini ditulis, malaikat adalah angelos. Angelos artinya messenger. Jadi dengan kata lain, ayat ini dapat dibaca, kemudian daripada itu aku melihat seorang pembawa berita, the messenger, turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dia turun dari sorga. Kalau saja disebutkan dia turun dari sorga, maka sorga adalah gambaran tentang tata Allah. Sorga adalah tempat di mana Allah bertahta. Sehingga kalau disebutkan dia turun dari sorga, maka dapat dipastikan pembawa berita ini turun dari tahta Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Nah, mari coba kita cari tahu. Deskripsinya adalah yang pertama, having great authority. Dia mempunyai kekuasaan yang besar. The earth was illuminated. Bumi ini kemudian menjadi terang. Terang oleh apa? Yang ketiga, illuminated with his glory. Terang oleh kemuliaan. Berarti ada terang, ada kemuliaan, ada kuasa. Ia mempunyai kekuasaan, mempunyai terang, dan mempunyai kemuliaan. Kalau berbicara mempunyai terang, siapakah sumber terang? Allah adalah terang. Sehingga angelos di sini, pembawa berita di sini, malaikat di sini, pastilah oknum kealahan. Mazmur 104 ayat 1 dan 2 sendiri menyatakan bahwa karakter dari Allah itu berselimutkan terang, berjubahkan terang. Pakaian Allah itu adalah terang. Itu sebabnya dia adalah oknum kealahan. Lalu siapakah yang memiliki kuasa dan kemuliaan? Kuasa dan kemuliaan datang hanya dari Allah. Masih ingat isi doa Bapa kami? Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah Allah kita. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 disebutkan tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Berarti kuat kuasa ini datang dari Roh Allah. Sehingga Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis. Sebab Allah menyertai dia. Oknum kealahan dituliskan oleh Alkitab secara spesifik. Identik dengan yang memiliki kuasa dan kemuliaan. Bahkan Yesus sendiri berbicara kepada muridnya waktu ia menampakkan diri sebelum dia terangkat ke sorga. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa oleh Roh Kudus yang turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita pastikan di sini bahwa malaikat Wahyu 18 itu adalah Roh Kudus sendiri, Roh Allah sendiri yang akan memberikan kuasa kepada umat Tuhan untuk menjadi saksi bagi Yesus Kristus. Nah, di Wahyu 18 ayat yang pertama ini disebutkan kekuasaan atau kekuatan besar yang dimiliki oleh malaikat ini. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, disebutkan menggunakan kata exousia. Nah, kata exousia ini adalah kata yang sama yang Yesus gunakan dalam kitab Injil Matius ketika ia mengutus murid-muridnya berdua-dua untuk pergi menginjil. Dalam Matius 10 ayat yang pertama, Yesus memberikan murid-muridnya exousia, kuasa
atas penguasa-penguasa dan kekuatan kejahatan. Dan kemudian Yesus mengirim mereka keluar, mengutus mereka pergi dengan kuasa ilahi untuk menang dalam pertempuran, memenangi pertempuran antara yang baik dan yang jahat. Dan bahkan dalam Matius 28 ayat 18 dan 19, Yesus pun sekali lagi mengutus mereka, tapi kali ini dengan segala exousia, dengan segala kuasa di sorga dan di bumi, untuk pergi dan menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan. Wow, luar biasa firman Tuhan ini. Itu tercatat dalam Injil. Inilah Injil yang kekal. Dan kitab Wahyu pasal 18 memberitahukan dengan jelas siapa malaikat yang penuh kuasa ini, yaitu Roh Kudus yang akan memberikan, yang akan yang akan memberikan kuasa kepada pembawa-pembawa Injil ke seluruh dunia, kepada ketiga malaikat yang membawa pekabaran tiga malaikat dalam Wahyu 14. Nah, sebenarnya kalau kita baca Wahyu pasal 18, Wahyu pasal 18 ini sebenarnya is talking about Babylon and its finality. Bicara mengenai Babylon dan akhir dari kejahatan Babylon. Digambarkan juga tentang deskripsi kejahatan Babylon. Digambarkan tentang sifat dan karakter kejahatan Babylon. Digambarkan juga tentang berakhirnya kejahatan Babylon. Dan di antara semua ayat-ayat yang terdapat dalam Wahyu pasal 18 ini, tampaknya semua gambarannya negatif, selain di ayat 1 dan 2 tadi tentang malaikat Roh Kudus yang akan datang menyinari bumi di tengah-tengah Babylon yang jahat ini. Tapi kemudian ada ayat yang lain yang muncul secara positif dalam pasal ini di ayat yang keempat. Bunyinya adalah, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Inilah amaran Tuhan, pembawaan berita Injil dari Roh Kudus dan messenger-messenger yang lainnya. Jangan ambil bagian dalam dosa-dosa Babylon. Jangan ambil bagian dalam iman filsafat Babylon. Jangan ambil bagian dalam ideologi kekacauan yang dimunculkan oleh Babylon dengan segala kejahatannya. Inilah ayat 4, inilah satu-satunya ayat di antara 24 ayat yang lainnya yang berisi tentang panggilan kepada umat Tuhan. Dan panggilan ini bahkan menggunakan suara yang keras, suara yang kuat, strong voice, great voice. Di pasal yang kedua disebutkan, supaya ketika penghakiman itu terjadi atas kejahatan yang penuh dengan dosa ini, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, ini adalah panggilan terakhir bagi umat Tuhan supaya terlepas dari kejahatan dunia ini. Dalam pena inspirasi disebutkan, umat Tuhan harus mengerti tentang malaikat yang menerangi seluruh bumi dengan kemuliaannya ini. Sementara ia berseru dengan suara yang dahsyat, ia berseru dengan suara yang nyaring. Babylon yang besar itu jatuh, ia sudah jatuh. Biarlah umat Tuhan bersedia untuk apa yang akan terjadi di bumi. Pengumbaran dalam menggunakan harta benda, mementingkan diri, kemurtatan, ini telah menawan bumi ini. Dan kita dipanggil untuk keluar dan tidak ambil bagian dalam keadaan dunia ini. Inilah panggilan terakhir yang besar, yang kuat
untuk kita umat Tuhan, untuk memilih untuk meninggalkan sifat-sifat kejahatan duniawi. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, dengan kehadiran Allah, sebagai manifestasi kehadiran Allah di muka bumi ini, maka kita dapat dimenangkan untuk keluar dari sifat-sifat dan ideologi Babylonian. Dan pernyataan kuasa Roh Kudus ini dinyatakan dengan cara yang maha besar. Kalau malaikat itu, Roh Kudus itu disebutkan memiliki kuasa yang besar, exousia, maka amaran yang disampaikan disebutkan menggunakan a mighty voice, a powerful voice. Dalam bahasa aslinya adalah an excura phone. Nah, kita tahu dalam Alkitab ada sebutan great voice, loud cry, atau strong voice, yang diterjemahkan dari bahasa aslinya, bahasa Greka, phonemegale, dan ternyata lebih banyak muncul, paling banyak dalam kitab Wahyu. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu, di kitab Wahyu inilah paling banyak muncul phonemegale, great voice. Dan Yohanes pun di Pulau Patmos beberapa kali, sering kali mendengarkan great voice ini, phonemegale ini. Dan di dalam New Testament itu muncul 44 times. Lebih dari separuhnya, 22 times occurs in the book of Revelation. 22 kali muncul dalam kitab Wahyu. Statistics shows that the phrase occurs 44 times in the New Testament and 22 of them occur in Revelation. Kalau sudah perhatikan ayat-ayatnya di layar, itulah ayat-ayat great voice muncul di kitab Wahyu, phonemegale. Saya pun jadi bertanya-tanya, kenapa phonemegale, great voice, muncul paling banyak dalam kitab Wahyu? Mengapa? Apakah frase ini begitu signifikan dan penting? Lalu apa motif munculnya great voice in dalam kitab Wahyu? Dan adakah pelajaran rohani yang ingin disampaikan dalam great voice ini untuk menjadi aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos, yang setiap hari biasa mendengar suara dentuman gelombang besar yang menghantam karang di lepas pantai Pulau Patmos, bagaikan dentuman-dentuman bom yang ia dengar saat itu ia juga mendengar great voice, phonemegale, dan Yohanes menuliskan berulang kali great voice itu menjadi amaran yang penting untuk seluruh umat Tuhan, bagaikan desau air bah dalam Wahyu 1 ayat 15. Itu suara itu muncul untuk dituliskan dalam kitab Wahyu, kitab yang disediakan bagi umat Tuhan di akhir zaman. Saya pun coba cari tahu siapa yang memperdengarkan great voice ini, kapan diperdengarkan, di mana saja diperdengarkan, kepada siapa diperdengarkan, bagaimana suaranya. Mungkin lain waktu kita akan bahas begitu banyak great voice yang dapat kita pahami dari 24 ayat yang muncul dalam kitab Wahyu ini. Tapi ketika banyak kitab Wahyu muncul, di dalam kitab Wahyu muncul great voice dalam frase phonemegale, dari kata phone suara, megale mega, besar, suara yang kuat. Khusus Wahyu 18 ternyata tidak menggunakan phonemegale, tetapi menggunakan ischura phone. Ischura phone ini ternyata strong, powerful, dan mighty. Kalau umpamanya malaikat yang pertama muncul dan memperdengarkan suara dengan suara yang nyaring menggunakan phonemegale, demikian juga malaikat yang ketiga,
Maka khusus malaikat yang keempat dalam Wahyu 18 ini lebih keras dari Phone Megale. Lebih kuat dari Great Voice. Ini mighty force, mighty voice. Ishura Phone. Dan ini adalah a mighty force, a powerful voice. The calling could be the last warning for me and for you to choose to live the character of Babylon with the help of the divine helper, Holy Spirit. Inilah suara besar yang maha hebat dan maha kuat dengan kuasanya yang besar yang diperdengarkan untuk memberikan pemberitaan dan amaran yang terakhir bagi saya dan saudara supaya segera meninggalkan semua sifat-sifat dosa di dunia ini, sehingga ketika Yesus datang yang kedua kali kita didapati tidak ambil bagian dalam kehidupan dunia yang berdosa ini. Kita didapati sebagai umat Tuhan yang siap untuk diselamatkan karena menerima pekabaran ini, mendengarkannya, mengalaminya, memahaminya, dan mau mengikutinya. Dan hanya oleh pertolongan theofani, kehadiran manifestasi kehadiran Allah melalui Roh Kudus dengan pernyataannya yang maha kuasa dan dengan caranya yang maha besar, maka kita dapat ditolong untuk menjadi umat yang diselamatkan. Itulah kerinduan kita, segera diselamatkan, masuk dalam kerajaan surga. Tidak ada yang lain di dunia ini sebagai tujuan akhir dari kehidupan ini selain selamat, masuk surga, dan hidup kembali bersama Tuhan pencipta kita. Inilah spirit dari reformasi yang terus berlanjut sampai pada puncaknya ketika Tuhan akan memanggil kita. Sabaslah, hai hambaku yang setiawan, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Kini aku akan memberikan kepadamu perkara yang besar. Dan kita akan hidup kekal bersama Tuhan di surga dengan penuh kebahagiaan yang luar biasa. Dalam waktu-waktu yang kekal, tidak ada lagi kesusahan, penderitaan, duka, air mata, dan kesedihan. Dan kita akan bersama Tuhan pencipta kita. Khususnya bersama Yesus Kristus, Tuhan penebus kita. Yang oleh karena Dia saja, maka kita punya harapan untuk hidup kekal selamanya. Tuhan beserta kita, Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus Kristus. Amin.